Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaradia Safila dengan NIM 2003031. Di sini saya akan melakukan praktikum konfigurasi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracker untuk memenuhi tugas UAS jaringan komunikasi data. Pertama, kita membutuhkan router, switch, dan juga PC. Pada router, kita pilih PT router. Lalu kita masukkan switch. Kemudian kita masukkan PC. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel straight yang hitam ini, semuanya. Router ini menggunakan fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 0/1. Kemudian kita sambungkan semuanya. Sebelum melanjutkan, kita ganti dulu semua item ini. Yang router ini kita ganti nama dan NIM, yaitu Zahra. Dan 2003031. Kemudian switch ini diganti jadi Zahra, nama saya. Kemudian switch yang sebelahnya kita ganti dengan NIM. Dan PC di bawah ini diganti dengan PC1, PC2, PC3, PC4 sesuai urutan. Kita ganti. Lalu kita lakukan konfigurasi dengan pertama kalinya menghubungkan kabel konsol yang biru ini ke bagian PC1. PC1 ini dihubungkan oleh kabel konsol ke switch Zahra, kemudian switch yang 2003031 itu dihubungkan oleh kabel konsol ke PC4. Kemudian kita masuk pada PC1 dan masuk pada desktop. Kita masuk pada terminal, kemudian oke, kemudian klik di sini lalu enter, lalu kita lakukan pengaktifan switch dengan melakukan perintah enable. Lalu kita lanjutkan dengan masuk pada konfigurasi global, yaitu konfigur terminal, kemudian enter. Lalu mungkin ada yang salah, ya, konfigur terminal. Kemudian klik enter. Kemudian kita ganti nama device dengan yang kita inginkan, yang sudah ditentukan, yaitu Zahra, yaitu host, dengan melakukan hostname 20 Zahra, kemudian enter. Lalu kita masukkan username dan juga password. Username itu adalah nama dan passwordnya itu adalah NIM. Caranya itu dengan melakukan perintah username 20030 username itu Zahra, kemudian password itu sama dengan 2003031. Kemudian klik enter. Lalu kita masuk pada konfigurasi line untuk login, yaitu line console 0, kemudian enter, lalu dilanjutkan dengan login lokal, kemudian enter. Lalu kita exit.
Dan di sini juga kita ingin menaruh pesan oleh banner MOTD. Pesan yang tertera itu sudah ditentukan seperti yang ada pada file pengarahan untuk UAS. Pesannya itu berupa selain administrator berwenang dilarang masuk dan mengubah konfigurasi perangkat. Lalu pertamanya itu kita tulis banner, dilanjutkan dengan MOTD, kemudian masukkan pesan yang kita inginkan. Namun sebelum itu kita masukkan tanda pagar dulu. Pesan yang kita inginkan kemudian dimasukkan, yaitu selain administrator berwenang dilarang masuk atau mengubah konfigurasi perangkat. Ketika sudah, jangan lupa untuk menutupnya dengan tanda pagar atau hashtag, kemudian ketik enter. Di sini kita langsung melakukan pengecekan apakah banner MOTD ini udah ada atau belum dengan melakukan exit 2 kali. Ketika get started kita enter, lalu di sini ada tertera selain administrator berwenang dilarang masuk atau mengubah konfigurasi perangkat, di mana artinya banner MOTD ini udah ada ya. Ini username itu kan kita sebelumnya sudah memasukkan ya, yaitu Zahra, itu nama dan Zahra. Lalu passwordnya itu NIM kita, yaitu 12003031. Lalu ketik enter, udah. Lalu lakukan hal yang sama pada PC yang keempat. Desktop, terminal, lalu oke. Kemudian kita aktifkan switch. Kemudian kita tulis configure terminal untuk masuk pada terminal untuk masuk pada konfigurasi global. Kemudian kita masukkan hostname. Sini saya akan mencoba dengan NIM hostname kita. Hostname itu adalah nama device ya. Kemudian diketik enter, kemudian kita masukkan username dan password. Username-nya kita sekarang ganti ya, karena sebelumnya itu username itu nama dan passwordnya itu name. Sekarang username name dan passwordnya itu nama. Dan passwordnya sama dengan nama, yaitu Zahra. Kemudian setelah itu kita masuk pada konfigurasi lain untuk login yang sebelumnya kita lakukan juga, itu dengan kita melakukan perintah line console line console 0, kemudian klik OK, dilanjut dengan login lokal, kemudian kita enter OK, kemudian kita exit, dan kita lakukan juga pembuatan banner MOTD yang bertuliskan pesan yang kita inginkan, seperti yang sebelumnya. Dengan mengetik banner MOTD, kemudian dilanjut dengan pagar, dan dilanjut dengan pesan yang kita inginkan, yaitu selain administrasi berwenang dilarang masuk atau mengubah konfigurasi. Kemudian ditutup dengan kepencet.
Kita ulang lagi ya, kita lakukan banner MOTD, kemudian dilanjut dengan pagar, dan tulisan yang tadi, selain administrasi dilarang masuk atau mengubah konfigurasi perangkat. Kemudian kita pencet shift dan pagar. Kemudian kita klik ini, klik enter, kita coba untuk pengecekannya lagi dengan exit 2 kali. Lalu klik enter lagi, di sini sudah tertera lagi, artinya itu MOTD itu sudah berjalan. Kemudian username itu kita masukkan lagi, yang tadi kita masukkan kan username itu cuma dengan 12003031. Kemudian enter dan Zahra. Oke, udah bisa ya. Sekarang masuk pada konfigurasi IP. Sini IP address-nya itu diganti. Di semua PC ini, dari PC 1 sampai PC 4 itu konfigurasi IP address-nya kita ganti ya, sesuai dengan yang ditentukan, yaitu 166.122.55 per titik di belakang 2 digit di belakang itu sama dengan 2 digit angka NIM kita ya. Contohnya aja ini kan NIM saya kan 30 dan 31. Berarti di sini kita bisa ambil 30 dan 31-nya, di mana PC 1 itu 30, PC 2 itu 31, PC 3 itu 30, dan PC 4 itu 31. Di sini kita tulis 30. Lalu kita masukkan pada subnet mask ini 25252555, 255255525. Kemudian di default gateway kita masukkan hampir sama, yaitu 166.122.55 dan 1. Dan enter. Lalu kita ganti juga ke PC 2, di mana IP di mana address itu hampir sama seperti yang sebelumnya, cuma diganti pada angka ini jadi 31. Sorry ya, di sini ada tipe sedikit, seharusnya ini 31 ya. Di sini juga kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, karena subnet masknya selalu 255, 255, 255. Default gateway-nya kita itu 166.122.55 dan 0. Karena sebelumnya ada kesalahan, kita ganti dulu ya. Sini seharusnya 30. Di sini seharusnya udah. Lalu di PC 3 ini ada bedanya sedikit, di mana di sini tuh 166.122.66 dan titik 30. Kemudian enter, copy dulu, kemudian enter, ininya kita ganti jadi 255 lagi. Kemudian kita ininya ganti juga ke 1 gini. Kita masuk pada yang terakhir, itu kita klik V aja, lalu kita ganti belakangnya jadi 31 karena PC 3 dan PC 4 itu hampir sama. Lalu kita ganti ke 255.0. Lalu kita masuk ke default gateway-nya itu sama seperti yang atas ya, cuman bedanya itu di belakangnya itu ada 1. Lalu kita klik X. Kita klik X, lalu kita sudah tersimpan. Maka sekarang kita lakukan pengecekan apakah PC 1 dan PC 2 itu terhubung satu sama lain. Dengan cara apa? Dengan cara ini kita lakukan, kita masuk pada desktop, lalu command prompt, lalu klik ping, lalu ketik ping, kemudian dilanjutkan dengan IP address dari PC 2-nya, yaitu 166.122.55.31. Lalu kita klik enter. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ini tuh artinya PC 1 dan PC 2 itu sudah terhubung. Maka kita lakukan pengecekan lagi pada PC 1 apakah terhubung dengan PC 3.
yaitu dengan cara seperti yang sama itu kita ketik ping, kemudian dilanjutkan dengan IP address yang dimiliki oleh PC 4, yaitu 166.122.66.30. Di enter. Di sini tuh tunggu sebentar, lalu akan tertera tulisan request timeout, yang artinya bahwa PC 1 dan PC 3 itu belum terhubung satu sama lain. Maka kita coba untuk PC 4-nya. PC 4-nya kita lakukan command prompt, kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita akan melihat apakah PC 4 dan PC 3 itu saling berhubungan dengan cara ping, lalu kita masukkan IP address yang ada pada PC 3, yaitu 166.122.66.30, lalu klik enter. Kemudian di sini juga terlihat bahwa artinya ini adalah bahwa PC 4 dan PC 3 itu sangat saling terhubung ya. Lalu kita lakukan pengecekan pada PC 4, apakah PC 4 ini terhubung dengan PC 2. Itu kita tulis, lalu kita tulis ping, lalu dilanjutkan dengan IP address yang PC 2 ini punya, yaitu 166.122.55.31. Bentar. Ketika sudah menunggu, kita dapat melihat bahwa ini tulisannya request timeout lagi, yang artinya itu bahwa PC 4 dan PC 2 itu belum terhubung. Maka kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan sehingga PC 4 dan PC yang lainnya itu bisa berhubungan satu sama lain. Dengan cara melakukan penghubungan antara router dengan kabel konsol, lalu dihubungkan dengan PC 2. Kemudian klik PC 2, lalu kita klik terminal, lalu OK. Kemudian di sini ada tertuliskan yes atau no, so kita klik no, kita pilih no. Lalu kita klik enter, di mana sehabis ini kita melakukan pengaktifan router dengan melakukan perintah enable, kemudian klik enter. Lalu di sini tertera router pagar. Lalu kita masuk pada konfigurasi global, yaitu configure terminal, kemudian klik enter. Di sini artinya kita sudah masuk pada konfigurasi global, lalu kita tuliskan interface. Di sini kita akan melakukan konfigurasinya pada bagian kiri dulu ya. Lalu kita masukkan interface, kemudian kabel router yang kita pilih. Sebelumnya itu kita tulis, di mana saya pilih F or no. Lalu klik enter. Di sini kita masuk pada konfigurasi interface, lalu kita lanjutkan pada perintah ini, IP address dilanjutkan dengan IP address yang sudah tertera, di mana IP address-nya itu adalah 166.122.66.1. Kemudian dilanjutkan dengan subnet mask. Oh ya, yang ini tuh di IP address ini setelahnya itu dilanjutkan default gateway, ya bukan IP address. Lalu dilanjutkan dengan subnet mask habis itu, di mana subnet masknya ada 1.255.255.255. Lalu kita klik enter. Oh sorry, ada yang salah, harusnya IP address lalu dilanjutkan oleh default gateway, di mana default gateway 166.122.66.1.
66.1, kemudian dilanjutkan dengan subnet mask, di mana subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu klik enter. Lalu kita aktifkan dengan menuliskan no shutdown. Kemudian klik enter. Maka ini sudah diartikan bahwa ini sudah terhubung. Kemudian kita klik ini, lalu kita klik exit. Lalu masuk pada konfigurasi yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, sorry, dengan melakukan interface. Masuk pada konfigurasi interface, di mana yang tadi saya pakai kabel pada routernya itu adalah F1/0. Lalu kita klik enter, lalu kita di sini sudah masuk pada konfigurasi interface, lalu kita masukkan seperti yang sebelumnya, di mana kita masukkan IP address, dilanjutkan dengan default gateway, di mana default gateway-nya itu adalah 166.122.66.1, dilanjutkan juga dengan subnet mask, di mana subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Lalu klik enter. Apakah di sini ada yang salahnya? Kalau di sini salah, kita akan ulang. If IP address, lalu dilanjutkan dengan 166.122.66.1, kemudian dilanjutkan 255.255.255.0. Lalu klik enter. Ini masuk pada. Lalu selanjutnya itu kita aktifkan dengan melakukan perintah no shutdown. Lalu kita klik enter, maka dapat diketahui bahwa ini sudah terhubung. Kita bisa lihat juga di sini sudah hijau, yang asalnya ini warnanya itu merah. Kemudian kita cek ya, apakah PC1 ini dapat terhubung, apakah PC1 ini terhubung dengan PC3. Dengan cara kita masuk pada prompt command, kemudian kita klik ping, lalu kita cek dengan masukkan IP address yang ada pada PC3, yaitu 166.122.66.0.30. Lalu klik enter. Kita lakukan pengecekan kembali melalui command prompt, kemudian kita klik ping dan masukkan PC yang IP address dari PC yang kita inginkan, di mana PC yang saya inginkan adalah 166.122.556.31. Lalu klik enter. Kemudian di sini berarti ini sudah terhubung. Kemudian kita kembali kepada PC2 dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi untuk mengetahui apakah PC itu sudah terhubung atau belum. Dengan lakukan ping, kemudian masukkan IP address, di mana IP address yang saya inginkan 166.122.55.31. Lalu klik enter. Kemudian di sini sudah tertera juga bahwa PC1 itu sudah terhubung dengan PC lainnya. Sekian, terima kasih.